Bab 1531, melarikan diri dengan cepat. Setelah Julian membuka formasi Gunung Baiku menghilang dan sebuah ngarai muncul di area tersebut. Ngarai itu dikelilingi kabut putih. Melalui kabut putih, Anda dapat samar-samar melihat beberapa gunung dan sungai yang indah. Julian dan kelompoknya memasuki ngarai. Setelah berjalan melalui ngarai selama sekitar 10 menit, mereka muncul di sebuah tebing. Ada beberapa gunung dan sungai yang indah di depan. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya bertemu menjadi satu, dan ada sungai di tengah-tengahnya. Tempat ini memiliki energi leluhur yang melimpah dan pemandangan yang menyenangkan. Begitu dia muncul di sini, Erniu merasakan lokasi Air Tianquan. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang di tempat itu dalam sekejap. Pada saat ini, suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Julian, di depan. Julian segera bergerak. Di bawah bimbingan Kaisar Jinghong, Julian pergi jauh ke Sekte Bayangan Ilahi, menyeberangi beberapa gunung dan sungai, serta memasuki lembah terpencil. Tidak ada tanaman di sekitar lembah. Beberapa retakan kecil muncul di tanah, dan kabut biru aneh muncul dari retakan tersebut. Tepat di tengah lembah, ada tanaman berwarna biru. Tanaman ini agak mirip kaktus dan bentuknya lonjong. Itu dia, ini adalah roh ilahian. Suara Kaisar Jinghong datang dari Istana Abadi. Julian menatap tanaman di depannya. Tanaman itu tingginya lebih dari 3 meter dan bersinar dengan cahaya biru. Tanaman itu tampak ajaib. Meskipun tempat ini sunyi, ada aroma yang memikat saat dia mendekat. Julian berjalan mendekat dan tanpa berpikir panjang, ia mencabutnya hingga ke akar-akarnya dan menaruhnya di Istana Abadinya. Kemudian dia bertanya, "Kaisar, apakah ada sesuatu yang baik di sini?" Kaisar Jinghong merasakan daerah ini dan kemudian berkata, "Hanya ada 2 obat kekaisaran, satu adalah roh ilahian, dan yang lainnya adalah air Tianquan. Mengenai warisan macam apa yang tersisa di sini, senjata ajaib macam apa yang ada di sana, kamu perlu tahu. Cari saja sendiri." Kaisar Jinghong tidak banyak bicara. Baginya, tak ada yang penting lagi. Dulu dia adalah Kaisar 9 Surga, dan tahunnya adalah warisan terbaik. Kecuali jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa leluhur, dia sama sekali tidak tertarik padanya. Julian tidak menyangka akan mendapatkan kekuatan suci secepat ini. Cairan Dewa Yan adalah benda terbaik untuk membuat darah. Setelah menerima penangguhan hukuman dari para dewa, ia meninggalkan lembah itu. Pergi keluar dan bertemu kembali dengan Zahir dan yang lainnya. Erniu telah memperoleh air Tianquan. Ia sangat gembira dan tidak sabar untuk mencari tempat untuk beristirahat dan memurnikan air Tianquan. Begitu ia memurnikannya, garis keturunannya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kerajaannya juga akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai kerajaan 5 Kaisar Langit. Sekte Bayangan Ilahi, di puncak gunung. Zahir dan Harmoni juga melihat sekeliling. Saya merasakan kemunculan Julian dan Erniu. Zahir menatap Julian dan bertanya, "Senior, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu butuhkan?" Julian mengangguk. Shenling Yan telah diperoleh, dan tujuan kedatangannya ke sini juga adalah Shenling Yan. Harmoni menatap Julian dengan kagum dan tak dapat menahan diri untuk berkata, "Senior, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu butuhkan, bagaimana dengan harta dan kesempatan yang tersisa di sini?" Julian tahu bahwa Harmoni dari Sekte Tianxia datang ke sini hanya untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Bayangan Ilahi. Seharusnya ada warisan ajaib dan senjata ajaib yang tak tertandingi di sini. Tetapi sekarang dia tidak tertarik lagi pada hal-hal itu. Dia memiliki monumen surgawi yang tak berujung. Kebenaran ajaib itu juga terekam di monumen langit tak berujung. Dia memiliki asal-usul 5 elemen, dan pembalikan 5 elemen diciptakan oleh 5 dewa leluhur. Dia juga memiliki warisan dari leluhur pedang. Ada juga warisan Fuzu. Ada juga 3000 seni Tao yang diciptakan oleh Dewa Langit pada zaman kuno. Keterampilan yang unik ini cukup untuk ia latih. Oleh karena itu, ia tidak tertarik pada beberapa kreasi di tempat ini. "Silakan." Julian berhenti sejenak dan berkata, "Apa yang dapat Anda temukan dan apa yang dapat Anda peroleh di sini bergantung pada keberuntungan Anda." Harmoni melihat ini dan langsung berkata dengan gembira, "Terima kasih, senior." Setelah itu, dia segera pergi dan mulai mencari peruntungan dan peluang di daerah tersebut. "Senior Julian, aku akan pergi melihatnya juga." Zahir juga tidak tinggal diam. Setelah menyapa Julian, dia segera pergi dan mulai mencari keberuntungan dan peluang di area ini. Julian duduk di pintu sebuah aula di gunung. Tempat ini dulunya merupakan sekte yang kuat bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang telah menjadi sepi. Meskipun banyak bangunan masih terawat dengan baik, seluruh Sekte Bayangan Ilahi sunyi dan kosong. Dia memandang beberapa gunung di kejauhan yang penuh dengan energi leluhur. "Saya tidak bisa menahan perasaan sedih. Apa yang bisa abadi? Apa yang bisa bertahan selamanya?" Bahkan seseorang sekuat dewa leluhur pun jatuh dan menghilang. Erniu duduk di sebelah Julian. Dalam wujud manusia, dia tampak kasar, berkulit gelap, dan berjanggut hitam tebal.
Saya benar-benar tidak menyangka. Saya menghabiskan banyak waktu mencoba menghancurkan formasi itu, tetapi Anda berhasil menghancurkannya hanya dalam beberapa tahun. Erniu mengatakan ini dan melirik Julian. Julian tampak sedikit sedih. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada. Julian bereaksi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Erniu berkata, Niu tua, menepati janjimu. Mulai hari ini, aku akan mengikutimu dan menaati perintahmu selama 100.000 tahun. Mendengar ini, Julian tersenyum sedikit. Dengan salah satu dari 4 kaisar agung di sisinya, begitu dia mengambil air Tianchuan dan garis keturunannya berevolusi lagi, dia akan menjadi 5 kaisar surgawi. Kekuatan ini jelas merupakan yang paling menakutkan di surga tanpa harapan. Dengan orang sekuat itu di sisinya, dia tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Selanjutnya, fokus saja pada pencarian pil dewa leluhur. Pada saat ini, kabut hitam muncul di langit yang jauh. Julian dan Erniu berdiri pada saat yang sama, keduanya melihat ke kejauhan. Kabut hitam itu terbang cepat dan muncul di atas reruntuhan sekte bayangan ilahi dalam sekejap. Kabut hitam itu perlahan menghilang, dan sebuah pesawat ruang angkasa besar muncul. Di dek pesawat ruang angkasa itu, berdiri seorang lelaki tua. Di belakang lelaki tua itu ada banyak sekali pria berpakaian hitam. Begitu guru nasional muncul, dia melihat Julian di bawah. Setelah melihat Julian, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru memberi perintah, lari, cepat, tinggalkan planet ini dengan cepat. Pada saat itu, pesawat ruang angkasa itu tiba-tiba menghilang. Pada saat menghilang, Julian juga melihat Master Nasional, yang merupakan pria misterius yang pernah diusirnya di dunia terkutuk sebelumnya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, pesawat ruang angkasa itu menghilang. Erniu tampak bingung, melirik Julian dan bertanya, apa yang terjadi? Julian berkata, aku pernah melihat mereka sebelumnya di dunia yang tidak dikenal, tetapi aku mengusir mereka. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Erniu, kejar mereka dan temukan cara untuk menangkap beberapa dari mereka. Julian tidak tahu mengapa guru nasional muncul di sini. Tetapi dia tahu bahwa begitu sang master kekaisaran muncul, sesuatu yang buruk akan terjadi. Oke. Erniu mengangguk, lalu tubuhnya melintas dan menghilang dari area itu. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan menjauh dari planet ini. Di pesawat ruang angkasa, para tetua yang menemaninya menatap Tuan Kekaisaran dan melihat bahwa dia tampak pucat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Kekaisaran, apa yang terjadi? Mengapa Anda pergi begitu tiba-tiba? Kaisar merasakan gelombang ketakutan di hatinya, dan bahkan keringat muncul di dahinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dari wajahnya. Aku gagal dalam misiku sebelumnya karena aku bertemu dengan seorang pria super kuat, dan pria super kuat itu ada di sini. Bahkan aku, yang menyerap kekuatan kutukan dan memiliki kekuatan Kaisar 9 surga, bukanlah tandingannya, apalagi aku sekarang. Memikirkan pertempuran hari itu, sang master kekaisaran merasakan gelombang ketakutan. Julian ada di planet itu. Kita tidak punya pilihan selain meninggalkan planet ini dan terus mencari planet lain. Bisakah kita pergi? Sebuah suara terdengar. Saat suara itu datang, tekanan tak kasat mata datang menghancurkan ke bawah, dan kemudian suatu kekuatan dahsyat menutup ruang tersebut, memenjarakan pesawat ruang angkasa itu dalam kekosongan yang luas. Bab 1532, Tangkap 1. Erniu telah tiba. Dengan kekuatan maha besarnya, ia dengan paksa menyegel ruang ini dan memenjarakan pesawat ruang angkasa yang dengan cepat menerobos kekosongan untuk melarikan diri. Pesawat luar angkasa raksasa itu terpaksa dikurung di luar angkasa yang luas. Segera setelah itu, sosok Erniu muncul. Ia berdiri di kehampaan, menatap pesawat ruang angkasa di depannya. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan tanda telapak tangan ilusif menyapu. Tanda telapak tangan itu terus meluas dan hancur menuju pesawat ruang angkasa. Beberapa pria kuat di pesawat luar angkasa segera mengambil tindakan untuk melawan. Guru nasional dan para tetua tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan untuk melawan. Suatu kekuatan dahsyat mengalir dari pesawat antariksa ke luar angkasa. Namun, kekuatan ini hancur total. Jejak telapak tangan ilusi itu jatuh dan langsung menghancurkan pesawat ruang angkasa itu. Banyak sekali pria kuat yang meninggal secara tragis di pesawat luar angkasa. Guru nasional dan para tetua semuanya terluka dalam sekejap. Master nasional juga merupakan kaisar agung, tetapi wilayah kekuasaannya masih sedikit lebih rendah dari Erniu. Mustahil untuk menyeberangi perbatasan untuk melawan kaisar agung. Perbedaan wilayah berarti perbedaan kekuatan yang sangat besar. Brengsek. Guru kekaisaran langsung muntah darah. Wajahnya muram dan dia mengumpat dengan keras. Dia tahu bahwa pria di depannya sulit dihadapi, jadi dia tidak ingin bertarung lagi. Dia dengan paksa menerobos kekosongan yang tertutup dan menghilang dalam sekejap. Dia berhasil lolos, tetapi tetua lainnya gagal melarikan diri. Tetua ini awalnya ingin melarikan diri, tetapi pada saat kritis, Erniu mengambil tindakan, dengan paksa menangkapnya dan menyegel kekuatannya. Setelah menyegel seorang tetua, Erniu pergi mengejar guru nasional yang melarikan diri, tetapi saat dia merasakan napas, dia tidak menemukan jejak guru nasional apapun. Dia sedikit mengernyit.
Lalu dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia berbalik. Dia dengan santai melemparkan sesepuh balai hitam yang tersegel itu ke tanah. Bos, kami telah membunuh beberapa orang, menangkap satu orang, dan satu lagi melarikan diri. Dia tampaknya adalah pemimpinnya. Julian melirik lelaki yang terlempar ke tanah, dia pun langsung tahu bahwa orang yang lolos itu adalah orang yang pernah bertarung dengannya terakhir kali. Dia melihat ke arah tetua aula hitam yang terlempar ke tanah dan kultivasinya disegel, menariknya dari tanah, dengan lembut menepuk debu dari pakaiannya, dan berkata dengan lembut, "Jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun untukmu." Tetua aula hitam memandang Julian, bertanya-tanya, apakah ini orang yang mengalahkan guru nasional terakhir kali dan menyebabkan misi guru nasional gagal. Dia sedikit tidak yakin. Karena aura Julian terlalu lemah, dan tidak ada hubungannya dengan menjadi orang yang super kuat. "Siapa namamu?" Julian bertanya dengan tenang. Tetua aula hitam tidak menyembunyikan apapun dan berkata jujur, "Majian." "Apa nama kekuatan di belakangmu?" Julian bertanya lagi. Namun, Majian tidak banyak bicara. Dia belum lama menjadi anggota kuil hitam, tetapi dia tahu aturan kuil hitam. Begitu dia membocorkan rahasia kuil hitam, dia akan menjadi pengkhianat kuil hitam dan akan menerima hukuman yang mengerikan. Ini bukan hanya tentang kematian. Ini lebih mengerikan dari kematian. Bos menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Erniu memiliki temperamen yang buruk. Sebelum Majian sempat mengatakan apapun, dia menjadi marah dan menyerang punggung Majian. Kekuatan Majian tersegel, dan dia tidak bisa melawan maupun menghindar, jadi dia tersungkur hidup-hidup ke tanah. Retakan muncul pada bebatuan di tanah, dan ia tenggelam dalam tanah. Erniu menariknya berdiri, menjambak rambutnya, dan berkata, "Jawab saja apapun yang diminta bosku." Ada lubang berdarah di punggung Majian, dan darah terus mengalir keluar, tetapi dia tampak tenang. Dia menatap Julian dan berkata dengan tenang, "Bunuh aku jika kau mau." Julian sedikit mengernyit. Seketika, ia mengaktifkan kata-kata hitam di tubuhnya, dan ribuan kata-kata hitam muncul. Semua kata-kata hitam ini membawa kekuatan aneh. "Kamu seharusnya tahu apa ini." Julian juga berkata dengan tenang, "Kau tahu betapa mengerikan kutukan itu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi." Ketika Majian melihat prasasti kutukan misterius itu, wajahnya menjadi pucat dan dia berseru, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kutukan?" Prasasti kutukan yang dipanggil Julian merupakan yang paling ajaib dan mendalam. Ia bergabung dengan kuil hitam untuk mempelajari ilmu kutukan, tetapi hingga kini, ia hanya memperoleh prasasti kutukan. Kalaupun ada, prasasti itu sangat dalam dan ia belum sepenuhnya memahaminya. Dan Julian, dengan satu gerakan, dia bisa menghabiskan puluhan ribu. Lagi pula, masing-masing lebih mendalam dari apa yang didapatnya. Julian tahu bahwa Majian ketakutan. Faktanya, dia hanya bisa mengaktifkan kata-kata hitam ajaib tersebut, tetapi dia tidak pernah mempraktikannya. Dia menyingkirkan prasasti kutukan itu. Duduk di tanah di pintu masuk aula, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sebenarnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan kekuatan di belakangmu. Jika kamu ingin berbicara, kamu bisa berbicara. Jika kamu tidak ingin berbicara, tidak masalah. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Aku ingin membunuhmu, dan aku dapat melakukannya dengan mudah." Julian mengatakannya dengan acuh tak acuh, tetapi Majian mendengarkan dengan rasa takut. Dia tahu betapa mengerikan kutukan itu. Kutukan sihir bersifat menyeluruh, dan semua cara jahat yang terbayangkan dapat ditampilkan. Butiran keringat terus muncul di dahinya. "Masih belum memberitahuku." Erniu mengaum. Raungan ini membuat Majian tercengang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan berkata, "Aku akan memberitahumu." Julian kemudian tersenyum dan bertanya, "Siapa kamu?" Majian berkata, "Saya adalah tetua Istana Hitam." Kekuatan Majian juga cukup kuat, dia telah memasuki ranah Kaisar Agung. Karena dia memasuki ranah Kaisar Agung, dia menjadi seorang penatua. Julian terus bertanya, "Apa asal-usul Istana Hitam?" Majian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum lama berada di Istana Hitam, dan aku tidak tahu dari mana Istana Hitam itu." Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Lalu mengapa kamu datang ke sini?" Majian berkata dengan jujur, "Setelah penyelidikan, kami menemukan bahwa ada banyak tanda jiwa sisa di planet ini. Tujuan kemunculan kami adalah untuk mengumpulkan tanda jiwa sisa yang terkumpul di planet ini, dan kemudian menggunakan kutukan untuk secara paksa memindahkan tanda jiwa sisa yang terkumpul. Tanda jiwa tersebut bergabung bersama untuk membentuk roh jahat yang kuat." Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka tujuan Istana Hitam datang ke sini sebenarnya seperti ini. "Ceritakan semua yang kau ketahui tentang kuil hitam." Majian melirik Julian, lalu berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang Istana Hitam. Aku hanya tahu bahwa itu adalah organisasi yang sangat misterius yang telah diwariskan sejak lama. Setelah bertahun-tahun saling memahami, anggota Istana Hitam tersebar di seluruh dunia. Bahkan negara adik kuasa seperti Pavilion Pil memiliki anggota Istana Hitam, dan jabatan mereka tidaklah rendah." Mendengar ini, Julian juga terkejut.
Dia tahu bahwa Istana Hitam sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatannya begitu besar hingga dapat menembus semua kekuatan utama di dunia. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Istana Hitam ini? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Istana Hitam? Julian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Majian berkata, hanya inti sejati yang tahu hal-hal ini, dan aku belum lama berada di kelompok itu. Meskipun aku seorang penatua, aku belum datang bersentuhan dengan inti. Ini pertama kalinya saya bersentuhan dengan mereka. Setelah mendengar ini, Julian juga terdiam. Erniu di samping bertanya, Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membunuhnya? Bab 1533, menjadi murid. Ketika mendengar dirinya terbunuh, Majian tiba-tiba merasa sedikit panik. Dia menatap Julian dengan ekspresi memohon di wajahnya, tidak, kumohon jangan. Biarkan aku di sini, mungkin aku bisa berguna. Tidakkah kau ingin tahu tentang Istana Hitam? Aku bisa menyelinap ke dalam Istana Hitam dan membantu Anda mengetahuinya. Tak ada seorang pun yang tidak takut dengan kematian. Majian adalah seorang kaisar yang agung. Dia berlatih entah berapa kali sebelum memasuki wilayah kaisar agung, dan dia tidak ingin mati seperti ini. Sekalipun aku tidak takut mati, aku tidak ingin mati. Julian menatap Majian dan berpikir keras. Biarkan dia pergi. Setelah memikirkannya, Julian berbicara. Lepaskan dia. Erniu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Bos, apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan anak ini? Jika dia kembali, kita tidak akan dapat menemukannya lagi. Majian segera bersumpah, tidak, tentu saja tidak, aku berani bersumpah demi surga. Setelah mengatakan hal itu, ia segera bersumpah. Aku, Majian, bersumpah atas nama surga bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati atau membantu. Sambil berkata demikian, dia menatap Julian dan bertanya, kamu, siapa namamu? Julian Visser, kata Julian ringan. Majian melanjutkan, saya, Majian, bersumpah atas nama surga bahwa saya tidak akan pernah berkhianat dan membantu Julian mengetahui berita tentang Istana Hitam. Jika saya berkhianat, saya akan binasa. Tepat setelah Majian bersumpah atas nama surga, Julian merasakan ada hubungan antara dirinya dan Majian. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari sumpah surgawi. Terikat oleh sumpah ke surga, Majian tidak akan pernah mengkhianatinya dan akan membantunya menyelidiki dan mencari tahu berita tentang Istana Hitam. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Majian menatap Julian dengan penuh semangat. Julian melirik Erniu dan berkata, buka segelnya. Mendengar ini, Erniu mengambil tindakan dan membuka segel Majian. Majian segera pergi tanpa ragu-ragu. Dia bersumpah pada jalan surga. Setelah mencapai levelnya, dia tidak akan pernah mengingkari sumpahnya pada jalan surga. Ada juga hubungan antara dia dan Julian. Selama Julian bersedia, dia bisa merasakan keberadaan Istana Hitam kapan saja. Erniu telah bersembunyi di sini entah untuk berapa lama. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan dia tidak tahu apa itu Istana Hitam. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saudaraku, apa itu Istana Hitam? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ini adalah organisasi yang sangat jahat. Ada banyak orang kuat di organisasi ini, dan mereka semua tahu kutukan. Erniu tahu tentang kutukan itu. Sebagai makhluk kuat setingkat Kaisar Agung, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang seni kutukan? Ini adalah teknik rahasia yang diwariskan dari zaman kuno. Ini jahat dan mengerikan. Teknik rahasia ini hanya ada dalam catatan buku-buku kuno. Dia menatap Julian dengan pandangan aneh, kau juga bisa melakukannya. Tidak bisa. Julian berbicara secara alami. Bagaimana dengan prasasti yang kau panggil sebelumnya? Erniu bertanya-tanya. Julian tidak menjelaskan. Erniu hanyalah salah satu pengikutnya sekarang, jadi dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Julian tidak mengatakan apa-apa, dan Erniu tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Julian terus menunggu di sana. Harmony dan Zahir mulai mencari di daerah ini, mencari keberuntungan dan peluang. Julian menunggu beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Harmony dan Zahir keduanya muncul, dan Julian tidak bertanya kepada mereka keberuntungan dan kesempatan apa yang telah mereka peroleh. Tapi, dilihat dari ekspresi mereka, mereka pasti mendapat banyak hal baik. Zahir tersenyum cerah dan bertanya, Senior Julian, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Tidak lama lagi sebelum pertemuan perekrutan murid diadakan di Paviliun Pil. Mengapa kita tidak langsung ke Paviliun Pil? Zahir mengundang Julian ke Paviliun Pil lagi. Julian adalah seorang pejuang yang tak tertandingi. Jika kita dapat mengundang Julian untuk menjadi juri, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi Paviliun Pil. Tetapi, Zahir melirik Harmony dan berkata, sebelum pergi ke Paviliun Pil, aku harus pergi ke Paviliun Tianxia dan menikahi Harmony kembali. Ekspresi Harmony tiba-tiba berubah. Dia tidak ingin menikahi Zahir. Sekalipun dia tuan muda Paviliun Pil, dia tidak mau menikah dengannya. Tapi apa yang harus dilakukan? Tuannya sudah menyetujui pernikahan ini, bagaimana dia bisa menolaknya? Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba mendapat ide dan berlutut di tanah di depan Julian.
Julian benar-benar bingung melihat dia berlutut. Dia menatapnya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Tuan. Harmoni berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Guru, sebelumnya saya tidak mengenali guru yang sebenarnya. Setelah mengikuti Anda ke sini, saya menyadari betapa hebatnya Anda. Terimalah saya. Saya bersedia mengikuti Anda selamanya dan menemani Anda. Di sisi tuannya. Harmoni punya ide. Kalau begitu, jadikan Julian sebagai gurumu. Selama Julian bersedia menerimanya, dia tidak perlu menikahi Zahir. Ini. Julian tampak malu di wajahnya. Kekuatannya rendah, hanya pada level ke-25 dari Immortal Dao, sementara Harmoni adalah seorang kuasa kaisar. Mengenai berapa banyak kesengsaraan yang telah ia lalui sebagai kuasa kaisar, ia tidak tahu. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menerima seorang kaisar semu sebagai muridnya? Guru, terimalah aku. Harmoni berlutut di depan Julian, memeluk pahanya, dan ada ekspresi memohon di wajahnya yang sempurna. Adegan ini membuat Zahir tercengang. Bagaimana mungkin Zahir tidak tahu apa yang dipikirkan Harmoni? Dia hanya tidak ingin menikahinya dengan sengaja. Senior Julian, kau tidak bisa melakukan itu. Zahir segera berkata, dia adalah orang suci Paviliun Tianxia. Dia memiliki seorang guru. Jika dia menjadi muridmu sekarang, dia akan mengkhianati gurunya. Jika dia bisa mengkhianati gurunya, dia akan mengkhianatimu. Tuan, jika Anda tidak mengajari saya, dia pasti akan melakukan hal yang sama di masa depan. Dia akan mengkhianati Anda. Lebih baik tidak menerima murid seperti itu. Harmoni menatap Zahir dengan gigi terkatup, kemarahan terpancar di wajah cantiknya. Tetapi dia tidak mengalami serangan. Dengan senyum di wajahnya yang tanpa celah, dia berkata, Tuan, mari kita kembali ke Paviliun Tianxia terlebih dahulu. Saya akan secara resmi memutuskan hubungan saya dengan Paviliun Tianxia. Bukankah itu sudah cukup? Harmoni mendapat banyak rejeki kali ini. Selama dia membawa kembali rejeki ini, tidak akan ada masalah baginya untuk meninggalkan Paviliun Tianxia. Julian juga seorang pria cerdas, dia juga tahu bahwa Harmoni tidak ingin menikahi Zahir. Selama berlatih, dia tidak pernah memaksa orang lain, terutama wanita. Karena Harmoni tidak ingin menikah, maka bantulah dia. Itu saja, katanya lembut. Setelah mendengar ini, Harmoni bersujud beberapa kali, dengan dahinya terus-menerus menyentuh tanah. Zahir tampak tertekan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia pun berlutut di tanah, Senior Julian, sekarang aku secara resmi melamarmu. Tolong nikahkan murid baruku Harmoni denganku. Harmoni berdiri, meraih lengan Julian, dan berkata genit, Tuan, saya tidak ingin menikah. Julian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menatap Zahir yang berlutut di tanah dan berkata, baiklah, karena dia tidak ingin menikah, lupakan saja. Sebagai Tuan Muda Paviliun Pil, kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu inginkan. Mengapa repot-repot dengannya? Buang-buang waktu. Guru memang bijaksana. Harmoni tersenyum lebar, memperlihatkan dua baris giginya yang putih. Zahir juga berdiri dengan perasaan tertekan. Dia tahu bahwa setelah Harmoni menjadi muridnya, dia pada dasarnya tidak memiliki harapan. Bab 1534, Hadiah. Zahir tahu bahwa dia telah kehilangan harapan sepenuhnya. Dia tidak lagi memiliki ilusi. Kalau begitu, lupakan saja. Aku akan kembali ke Paviliun Tianxia dan mengambil kembali hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan yang dibawanya sangat berharga, dan sekarang setelah pernikahannya hancur, dia pasti akan mengambilnya kembali. Meskipun Paviliun Pil kaya, hal-hal baik ini tidak dapat diberikan kepada orang lain dengan harga diskon. Harmoni juga berkata, kebetulan sekali aku juga perlu kembali ke Paviliun Tianxia untuk melaporkan masalah ini kepada tuanku. Julian mengangguk dan berkata, ayo kembali ke Paviliun Tianxia. Julian memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Gunung Baiku ini. Dia memperoleh perpanjangan ilahi yang dibutuhkan Kaisar Jinghong, dan juga menangkap seorang pria super kuat. Dengan pria super kuat ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan berbagai hal di masa depan. Kakak, Erniu menatap Julian dan berkata, bagaimana kalau aku mengasingkan diri dulu, lalu kembali mencarimu setelah garis keturunanku berevolusi? Julian meliriknya, berpikir sejenak, lalu berkata, aku punya istana abadi. Kau bisa menyendiri di istana abadiku. Erniu berkata, di mana saja baik-baik saja. Setelah itu, Julian membawa Erniu ke istana abadi. Begitu dia memasuki istana abadi, dia merasakan keberadaan roh senjata itu. Setelah mengetahui bahwa roh senjata itu juga seorang kaisar agung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sungguh kuat, bahkan roh senjatanya berada di level kaisar. Adapun aura Kaisar Jinghong, selama Kaisar Jinghong tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, bahkan jika dia adalah Kaisar Langit 4, dia tidak akan dapat merasakan aura Kaisar Jinghong. Setelah Erniu memasuki istana abadi, dia mulai mundur. Julian memasuki piring terbang, mengendalikannya, dan menuju ke alam Yuanling. Segera, dia kembali ke alam Yuanling dan Paviliun Tianxia. Setelah memperoleh Divine Extension kali ini, Julian tidak melakukan apapun untuk sementara waktu, jadi dia tinggal sementara di Paviliun Tianxia. Mengenai masalah Zahir dan Harmoni, dia mengabaikan mereka. Sebelum beberapa orang kembali, Kenneth juga kembali.
Dia mengikuti di belakang dan mempelajari seluruh prosesnya. Saya juga melihat pertarungan sengit antara Julian dan Ernyu. Setelah Barnes mengetahui hal-hal ini, dia juga terkejut. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah, dan dia membuat taruhan yang tepat kali ini. Harmoni membawa warisan Sekte Bayangan Ilahi dan menyumbangkan semuanya ke Paviliun Tianxia. Pada saat yang sama, ia juga mengusulkan untuk meninggalkan Paviliun Tianxia. Awalnya, Paviliun Tianxia tidak setuju, tetapi setelah mengetahui bahwa Harmoni menjadi murid Julian, Barnes setuju. Kekuatan Julian terlalu mengerikan. Dia bisa menghancurkan 4 kaisar langit. Paviliun Tianxia tidak mampu menyinggung orang sekuat itu. Setelah Zahir kembali ke Paviliun Tianxia, dia mengambil kembali hadiah pertunangan dan meminta rombongannya untuk membawanya kembali ke Paviliun Pil. Dia berencana untuk tinggal bersama Julian. Julian tinggal di Paviliun Tianxia selama 3 hari. 3 hari kemudian, Harmoni muncul. Julian duduk bersila di halaman yang terpisah. Energi pedang yang tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya, mengelilinginya. Pada saat ini, dia seperti bilah tajam yang ditarik dari sarungnya. Terdengar suara langkah kaki, lalu seorang wanita datang mendekat. Wanita itu mengenakan gaun merah muda yang agak transparan, dan samar-samar orang bisa melihat pemandangan di dalamnya. Dia memiliki rambut hitam panjang, fitur wajah halus dan sempurna, kulit seputih lemak kambing, dan temperamen yang luar biasa. Dia menggerakkan langkah lotusnya sedikit, gaunnya berkibar, dan berjalan ke arah Julian. Dia melihat bahwa Julian sedang berlatih, dan dia memperhatikan dari samping. Dia juga sedikit mengernyit ketika merasakan energi pedang keluar dari tubuh Julian. Mengapa kamu begitu lemah? Harmoni cukup bingung. Dia telah melihat kekuatan Julian, dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan lambaian tangannya, tetapi sekarang aura Julian sangat lemah. Ketika Julian menyadari seseorang muncul, dia segera berhenti berlatih. Energi pedang di luar memasuki tubuhnya melalui pori-pori di sekujur tubuhnya. Dia menahan napas, berdiri, dan menatap Harmoni di sampingnya. Apakah semuanya sudah beres? Harmoni segera berlutut dengan satu kaki di tanah dan berkata dengan hormat, "Guru, semuanya telah diselesaikan. Saya sekarang telah meninggalkan Paviliun Tianxia. Saya sekarang secara resmi menerima Anda sebagai guru saya." Sambil berbicara, dia bersujud terus-menerus, 9 kali berturut-turut. Murid Harmoni bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati gurunya dan akan selalu mengikutinya. Melihat Harmoni begitu formal, Julian merasa malu. Dia tidak pernah berpikir untuk menerima murid. Dia hanya menerima 1 murid dalam hidupnya, dan itu terjadi ketika dia berada di klan Laut Bintang 7 Pembunuh. Dia juga memberikan instruksi kepada orang lain dengan santai, dan yang lain memanggilnya guru. Lagi pula, dia juga muridnya. Sekarang Harmoni telah resmi menjadi muridnya, dia berada dalam situasi yang sulit. Sebab, secara umum, setelah menjadi murid, sang guru akan memberikan beberapa barang kepada muridnya. Namun, Harmoni adalah seorang kaisar semu, dan dia pasti tidak akan meremehkan hal-hal biasa. Dia menggaruk kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Taoisme macam apa yang kamu praktikkan?" Harmoni berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Guru, saya sedang berlatih seni 5 elemen." Teknik 5 elemen. Julian sedikit tertegun. Ya. Harmoni berkata, murid memiliki konstitusi 5 elemen yang langka. Kekuatan 5 elemen terkandung dalam tubuhnya. Ketika 5 elemen bergabung ke alam dewa, dia memasuki alam 5 elemen. Setelah itu, dia mengikuti jalan 5 elemen. Julian mengangguk pelan dan berkata, "Karena kamu telah menerimaku sebagai gurumu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kebetulan aku memiliki metode kultivasi 5 elemen di sini, jadi aku akan mengajarkannya kepadamu sekarang. Berapa banyak yang bisa kamu mengerti? Itu tergantung pada keberuntungan Anda." Pembalikan 5 elemen adalah seni bela diri yang menantang surga yang diciptakan oleh 5 leluhur langit dan bumi pada zaman kuno. Ini adalah suatu eksistensi yang sebanding dengan jalan surga. Ini lebih kuat daripada jalan lainnya, dan hanya sedikit lebih lemah daripada jalan surgawi. Pembalikan 5 elemen harus dikoordinasikan dengan asal-usul 5 elemen untuk mengerahkan kekuatan yang paling mengerikan, tetapi bahkan tanpa asal-usul 5 elemen, itu masih sangat menakutkan. Harmoni memiliki konstitusi 5 elemen, yang dapat memperbaiki pembalikan 5 elemen. Julian mengangkat tangannya. Pada saat ini, seberkas cahaya 5 elemen muncul dari ujung jari. Dia menyalin metode kultivasi pembalikan 5 elemen dan menuangkannya ke dalam pikiran Harmoni. Dia baru berada pada tahap awal memahami pembalikan 5 elemen dan belum memahami hakikat sejati. Sekarang, dia hanya bisa menyalinnya. Pada saat ini, informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Harmoni. Jumlah informasi itu begitu banyak sehingga meskipun dia adalah seorang kaisar semu, dia merasa sedikit pusing. Setelah beberapa saat, Julian berhenti. Dan Harmoni hanya berlutut di tanah dengan bodohnya. Zahir juga menonton dari jauh. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan rasa iri. Harmoni telah menjadi muridmu. Senior Julian telah memberimu sebuah teknik. Aku tidak tahu teknik apa yang diberikan Senior Julian kepadamu, tetapi teknik ini jelas merupakan sesuatu yang dapat menentang surga. Zahir bergumam pelan. Pada saat ini dia bahkan memiliki keinginan untuk menjadi muridnya.
Tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk menyerah. Harmoni berlutut di tanah, dan setelah tertegun sejenak, raut wajah gembira muncul di wajahnya yang cantik. Terima kasih atas hadiahnya, Guru. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda dan mempraktikkan kekuatan magis yang tak terkalahkan ini. Julian berhenti sejenak lalu berkata, bangun. Julian bukanlah orang yang menyimpan rahasia. Pembalikan 5 elemen merupakan hasil kerja keras 5 leluhur langit dan bumi pada zaman dahulu. Kelima leluhur langit dan bumi tentu tidak ingin pembalikan 5 elemen tersebut hilang, dan mereka tentu berharap agar generasi mendatang dapat meneruskan pembalikan kelima unsur tersebut. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Harmoni, dia dapat merasakan bahwa Harmoni bukanlah orang jahat. Memenuhi syarat untuk mewarisi warisan 5 leluhur langit dan bumi. Bab 1535, Rencana Istana Hitam. Harmoni adalah kaisar semu. Terlebih lagi, dia adalah kaisar kuasi 3 kesengsaraan. Ketika dia mengetahui tentang pembalikan 5 elemen, dia tahu bahwa ini adalah teknik rahasia sihir teratas di dunia, yang melibatkan 5 elemen dan juga dapat menggabungkan 5 elemen untuk membentuk jalan yang sepenuhnya baru. Dia gembira, dan bersyukur. Dia tidak pernah menyangka Julian akan memberinya kemampuan ajaib seperti itu. Zahir datang dengan senyum di wajahnya dan berkata, Harmoni, selamat. Apa yang dikeluarkan senior Julian jelas bukan barang biasa. Ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Harmoni terus menganggukkan kepalanya. Zahir benar, ini memang keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Begitu dia berhasil mengolah pembalikan 5 elemen secara ekstrim, dia akan menjadi tak terkalahkan di bawah jalan surga. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada orang kuat, yang dapat menjadi lawannya. Sebab, inilah eksistensi yang kedua setelah jalan surga, bahkan dapat disejajarkan dengan jalan surga. Zahir merasa iri, tetapi dia hanya bisa iri padanya. Dia menatap Julian dan bertanya, Senior, kapan kita akan berangkat ke Pavilion Pil? Kapanpun. Julian berbicara. Awalnya dia berencana untuk pergi ke Pavilion Pil, tetapi sebelumnya, dia hanya berencana untuk memanfaatkan kesempatan Pavilion Pil merekrut murid untuk menyelinap ke Pavilion Pil. Sekarang setelah dia mendapat undangan Zahir, dia bisa langsung pergi ke Pavilion Pil. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk mencari pil Dewa Leluhur. Harmoni berkata dengan puas, saya juga siap. Saya bisa pergi ke jalan bersama guru kapan saja. Pavilion Pil adalah kekuatan paling menakutkan di dunia, tetapi saya belum pernah ke Pavilion Pil. Zahir berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Julian mengangguk. Julian meninggalkan Pavilion Tianxia dan menuju alam suci. Pada saat yang sama, surga yang tak ada harapan, di suatu tempat. Tempat ini merupakan jajaran pegunungan yang terus-menerus. Jauh di dalam pegunungan, terdapat awan gelap, dan istana hitam tersembunyi di balik awan gelap. Aula istana. Di sekeliling aula terdapat beberapa pilar batu hitam dengan tulisan-tulisan magis yang terukir di atasnya. Sebuah bayangan hitam duduk di kursi pertama. Itu bukan orang, melainkan bayangan, yang masih gemetar dan tampak dapat menghilang sewaktu-waktu. Dan di aula utama, ada seorang lelaki tua sedang berlutut. Dia tidak lain adalah Master Kekaisaran Istana Hitam. Master Kekaisaran Istana Hitam melarikan diri kembali. Dia berlutut di tanah, gemetar. Tuan, Anda telah gagal berkali-kali. Katakan padaku, apa gunanya menahan Anda? Di kursi pertama di aula, sebuah bayangan hitam ilusi berbicara dengan suara samar, penuh kemarahan tanpa otoritas, membawa tekanan yang mengerikan. Kepala Istana. Tuan Istana segera menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Istana, tolong dengarkan penjelasanku. Awalnya, operasi ini sempurna dan berjalan lancar, tetapi dalam perjalanan, aku bertemu Julian yang merusak rencanaku terakhir kali. Kali ini, Julian benar-benar tidak bergerak, tetapi dia diikuti oleh seorang kaisar yang kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Kepala Istana, beri aku kesempatan lagi, dan aku pasti akan menebus kesalahanku. Kepala Istana, sekarang saatnya menggunakan orang. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Guru Nasional terus berdoa. Di aula utama, aura gelap tak terbatas terpancar dari tubuh bayangan hitam itu. Aura ini sangat jahat. Meskipun Master Negara adalah Kaisar Surgawi, dia ketakutan dan berlutut di tanah, bahkan tidak berani bernapas. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Suaranya bergema. Mendengar ini, sang Master Kekaisaran menghela napas lega. Bayangan hitam itu berkata dengan tenang, sebentar lagi, Pavilion Pil akan mengadakan pertemuan perekrutan murid. Kali ini, Pavilion Pil akan merekrut murid, yang merupakan acara besar di alam surga tanpa harapan. Kekuatan Pavilion Pil semakin kuat. Sudah saatnya untuk melenyapkannya. Ketika Guru Nasional mendengar ini, dia juga tahu bahwa organisasi akan mengambil tindakan terhadap Pavilion Pil. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Istana, Tuan Pavilion Pil saat ini adalah Kaisar Agung 5 Surga, dan ada juga Kaisar Agung 7 Surga yang tersembunyi di Pavilion Pil. Selain itu, ada banyak tamu di Pavilion Pil. Jika Anda ingin membasminya sepenuhnya, saya khawatir itu agak sulit. Hehe. Kepala aula terkekeh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu semua ini?
Jangan khawatir, Master Pavilion Pil dan Kaisar 7 Hari yang bersembunyi di Pavilion Pil akan ditangani oleh orang-orang mereka sendiri. Kali ini, Wakil Master Istana akan maju secara langsung, dan Anda akan membantu dan memimpin semua orang kuat di Istana Hitam. Kita harus memusnahkan Pavilion Pil dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Ya. Guru Kekaisaran mengangguk berulang kali. Baiklah, turunlah dan bersiap-siap. Kepala aula berbicara, lalu bayangan hitam di aula itu lenyap begitu saja. Kaisar menghela napas lega dan berdiri dari tanah. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu begitu ingin menyerang Pavilion Pil? Dengan kekuatan Istana Hitam kita, bisakah kita menahan Pavilion Pil? Guru Kekaisaran juga tidak yakin. Karena Pavilion Pil terlalu kuat. Pemimpin lama Pavilion Pil adalah Kaisar Langit ke-7, yang diakui sebagai orang terkuat di surga tanpa harapan. Terlebih lagi, ini adalah wilayah kekuasaan Master Pavilion lama di masa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah begitu banyak masa berlalu, kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selain Master Pavilion Pil yang lama, Master Pavilion saat ini juga tidak kalah hebat, dia adalah seorang Kaisar Langit 5. Orang kuat setingkat 5 Kaisar Langit dapat dikalahkan hanya dengan satu tangan di alam surga tanpa harapan. Selain itu, Pavilion Pil telah menyerap banyak tamu di era ini. Mereka yang ingin menjadi tamu Pavilion Pil harus setidaknya menjadi Kaisar Semu, dan ada cukup banyak Kaisar di antara mereka. Jika ini semua digabung, sungguh mengerikan. Meskipun Istana Hitam mengendalikan banyak orang kuat selama bertahun-tahun, orang-orang kuat ini semuanya diselamatkan ketika dunia dikutuk. Kaisar Kekaisaran merasa bahwa keputusan kepala istana agak gegabah. Meskipun dia memegang jabatan tinggi di Istana Hitam, dia tidak bisa mengubah keputusan yang dibuat oleh kepala istana dan hanya bisa patuh. Meskipun dia khawatir rencananya akan gagal, Master Nasional juga tahu bahwa Istana Hitam adalah organisasi misterius, dan bahkan dia tidak dapat mengatakan siapa saja orang-orang kuat di organisasi ini. Bahkan dia tidak tahu identitas sebenarnya dari kepala istana. Ada pula wakil kepala aula. Dia hanya tahu bahwa wakil kepala aula bernama Dark Sky. Adapun apakah Dark Sky itu laki-laki atau perempuan, dia tidak tahu, karena dia telah bergabung dengan Istana Hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan belum pernah melihat seperti apa rupa Dark Sky. Pada saat yang sama, di Pavilion Pil Alam Suci. Pavilion Pil, sebuah gunung, adalah gunung tempat seorang pejabat tamu berlatih. Pejabat tamu ini bergabung dengan Pavilion Pil 3 zaman yang lalu. Ia sangat kuat, telah mencapai alam Kaisar Agung 5 surga. Ia adalah pejabat tamu nomor 1 di Pavilion Pil dan setara dengan Master Pavilion. Gunung ini memiliki gunung di belakangnya dan tebing di depannya. Seorang wanita duduk bersila. Dia mengenakan gaun ungu yang menjuntai di tanah. Dia memiliki rambut hitam panjang dan fitur wajah yang halus, tetapi ada sedikit kesan acuh tak acuh di wajah cantiknya. Pada saat ini, aura hitam muncul entah dari mana. Aura hitam terus melayang di depan wanita berbaju ungu. Melihat hal ini, wanita itu langsung berdiri dan berteriak, "Kepala istana, mengapa Anda ada di sini? Ini Pavilion Pil, dan ada banyak orang kuat di sini. Jika saya ketahuan, identitas saya akan terungkap." Hehe. Terdengar suara tawa. "Saya ingin tetap tidak terdeteksi. Siapa di dunia ini yang dapat mendeteksi saya?" "Tuan Istana, ada apa dengan penampilanmu kali ini?" tanya wanita itu. Sebuah suara terdengar lagi dalam aura hitam, "Sudah waktunya untuk menyerang Pavilion Pil. Lakukan selama konferensi perekrutan murid Pavilion Pil. Saat itu, wakil kepala aula akan memimpin orang-orang kuat aula hitam untuk menyerang. Dan yang perlu kau lakukan adalah mencari cara untuk mendekati Master Pavilion Pil Alvan dan mencari cara untuk melukainya dengan serius sehingga ia kehilangan kemampuan bertarungnya." Bersambung.